Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Surya Ningsi, dosen akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang, ingin berbagi materi tentang akuntansi pemerintahan daerah. Nah, mungkin yang pertama ini saya akan membahas tentang pengantar akuntansi pemerintah. Modul yang saya gunakan adalah modul kerjasama peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Ini disusun oleh banyak sivitas-sivitas dari berbagai universitas dan juga dari profesi-profesi yang ada. Nah, untuk reformasi akuntansi pemerintahnya sendiri mungkin bisa dilihat di sini ya. Nah, ini semua perkembangan dan undang-undang yang digunakan serta undang-undang yang juga mendukung terbentuknya undang-undang tentang pemerintahan, akuntansi pemerintahan ini semuanya di sini. Dan sampai terakhir penggunaannya itu undang-undangnya semua sudah dijelaskan di dalam reformasi ini. Nah, mungkin saya langsung jelasin tentang poin menyangkut pengelolaan keuangan daerah di era reformasi itu sendiri ya. Nah, berdasarkan undang-undang dan peraturan tersebut, pengelolaan keuangan daerah di era reformasi itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu ada daerah. Daerah inilah mencakup provinsi, kota, atau kabupaten. Itu disebut dengan daerah. Yang kedua, pemerintah daerah, di mana di sini adalah kepala daerah beserta perangkat lainnya. Nah, di sini terdapat pemisahan antara legislatif DPRD dan eksekutif Pemda. Yang ketiga, perhitungan APBD, anggaran pendapatan belanja daerah ini menjadi satu dengan pertanggungjawaban kepala daerah. Yang keempat, bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, di mana sini terdiri atas 4, yaitu laporan perhitungan APBD, yang kedua nota perhitungan APBD, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat neraca daerah. Nah, juga dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur rencana strategis atau kita sebut dengan Renstra. Yang kelima itu ada pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam akun pendapatan atau hak Pemda, tapi masuk dalam akun penerimaan, belum tentu menjadi hak Pemda. Jadi yang biasanya kita terima kan kalau di akuntansi itu ketika kita memperoleh penerimaan uang, entah itu hibah, entah apapun itu kan kita masuknya ke dalam akun pendapatan. Tapi jika ini bentuknya pinjaman APBD, kita nggak sebut itu sebagai pendapatan, nggak sebut juga itu sebagai utang, melainkan ada akun baru yang kita sebut dengan penerimaan. Itu dalam APBD ya. Yang keenam, masyarakat termasuk dalam unsur-unsur penyusunan APBD juga, selain Pemda yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD. Oke, jadi masyarakatnya juga ikut andil dalam penyusunan APBD. Nah, untuk indikator sendiri dalam mengukur kinerja Pemda itu mencakup yang pertama kita mau melihat perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Anggaran itu kan sebelum penggunaan ya, atau kita menganggarkan terlebih dahulu, kita merencanakan dulu anggaran-anggaran apa saja akan kita gunakan, yang akan kita peroleh di tahun periode berjalan nantinya. Nah, setelah itu ketika sudah di tahun berjalan kita penggunaan anggaran tersebut, nah itu nanti ketika sudah digunakan kita sebut dengan realisasi. Nah, kita mau melihat bagaimana kinerja dari Pemda itu sendiri ya, kita mau mengukur, membandingkan dengan anggaran yang dianggarkan sebelumnya dengan yang telah terjadi atau realisasinya itu seperti apa. Apakah anggarannya itu masih lebih besar daripada realisasinya atau malah minus di akhir, dalam arti penggunaannya atau realisasinya malah lebih besar. Nah, itu yang kita lihat di sini ya. Kalau dia seandainya anggaran lebih besar, berarti kinerja Pemda ini cukup bagus. Dalam arti mereka benar-benar bisa mengefektifkan penggunaan biaya dan mengefisiensikan atau mengoptimalkan dalam memperoleh pendapatan tadi. Seperti itu. Kalau seandainya sebaliknya, berarti di sini kinerja Pemda diragukan dan mungkin mendapat nilai minus dari pemerintah itu sendiri. Yang kedua itu perbandingan antara standar biaya dengan realisasi. Nah, ini kita juga lihat ya bagaimana biaya yang sudah distandarisasi dengan kejadian atau dengan kenyataannya, apakah efisien, apakah efektif penggunaan biaya tersebut. Nah, itu akan kita ukur. Nah, yang ketiga target dan presentasi fisiknya seperti apa ya, kita tinggal lihat ya di lapangan. Dan yang keempat tuh standar pelayanan diharapkan. Ini juga sangat penting. Apalagi kan kita sering dapat jangankan menyangkut hal kecil ya, sampai detik ini pun pemerintah sering disalahkan. Maka dari situ
Karena apa? Karena standar pelayanan ini yang dinilai oleh Pemda tersebut. Jadi kalau pelayanan kurang bagus kan pasti ada komplain dari masyarakat yang akan melihat bahwa Pemda dari daerah ini bagus apa tidak, seperti itu ya. Yang ke-8 menyangkut laporan pertanggungjawaban kepala daerah pada akhir tahun anggaran adalah laporan perhitungan APBD yang dibahas oleh DPRD dan mengandung konsekuensi atas masa jabatan kepala daerah jika 2 kali mengalami penolakan DPRD. Yang terakhir yaitu penerapan akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Nah, jadi penerapan akuntansi ini tidak didasarkan juga hanya pada akuntansi bisnis ya, tapi juga untuk di pemerintahan daerah. Apalagi kan pemerintah daerah ini kan keuangannya juga sangat riskan, jadi ya pengelolaannya juga nih benar-benar harus menerapkan prinsip dari akuntansi itu sendiri, oke? Yang dimana didasarkan oleh undang-undang, peraturan maupun regulasi yang ada. Oke, nah undang-undang atau regulasi atau standar yang akan kita gunakan dalam pengelolaan keuangan daerah itu sendiri, yaitu kita menggunakan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah atau kita singkat dengan SAP. Nah itu awalnya kita menggunakan nomor 24 tahun 2005, tapi sekarang sudah diamandemen kita menggunakan yang nomor 71 tahun 2010. Nah di mana itu yang awalnya kita menggunakan basis kas, sekarang penggunaannya menggunakan basis akrual dalam sistem akuntansi keuangan pemerintahnya. Maksudnya kayak gimana? Kalau basis kas itu kan kita mencatat suatu transaksi itu tunggu uangnya itu ada dulu gitu istilahnya. Nah, sedangkan kalau basis akrual entah uangnya sudah masuk atau tidak, atau uangnya sudah kita bayarkan atau tidak, ketika transaksi tersebut sudah terjadi atau kejadiannya sudah terjadi, maka kita sudah catat itu sebagai pendapatan, itu jika memperoleh suatu pendapatan, dan jika kita mengeluarkan atau membayar, kita sudah akui itu sebagai biaya. Tidak melihat fisik uangnya ya, itu basis akrual. Sedangkan basis kas, kita tunggu melihat uangnya dulu ada apa enggaknya, baru kita catat. Makanya kenapa juga pemerintah mengubah dari yang basis kas menjadi basis akrual itu ya karena tadi supaya tidak adanya penyimpangan di sini karena tunggu uangnya masuk dulu gitu ya. Sedangkan bukti-buktinya atau transaksinya harus sesuai dengan tanggalnya, jadi terkecoh. Sehingga ketika dilakukan pengendalian atau evaluasi menjadi tidak konsisten. Maka dari itu harus menggunakan basis akrual supaya tahu kejadian-kejadian transaksinya ini disesuaikan dengan tanggal yang terjadi pada saat itu juga. Jadi ketika melakukan evaluasi atau monitoring, kita bisa mengecek kembali semuanya sehingga di sini pengendalian juga tuh lebih terkendali. Seperti itu ya. Oke. Berbicara tentang standar akuntansi pemerintahan ini sendiri, ini merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Jadi seorang akuntan yang bekerja di pemerintahan, standar yang mereka gunakan adalah standar akuntansi pemerintah. Ya seperti itu. Itu semua sudah ada di dalam standar-standar akuntansinya ya. Penyajiannya, penyusunannya seperti apa sesuai dengan pemerintahan, itu semua ada di standar akuntansi pemerintahan. Seperti itu. Oke, karena kita berbicara tentang akrual tadi, maka di sini kita masuklah di konsep dasar akuntansi pemerintahan. Yang kita tahu akuntansi itu adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengiktisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan keuangan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Nah, kalau akuntansi pemerintahan itu seperti apa? Itulah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan, dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Sedangkan menurut PP 58 tahun 2005 mengemukakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah itu sebagai serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Itu ya bedanya ya. Nah, lingkungan akuntansi pemerintahan itu sendiri di mana berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Nah, ciri-cirinya sendiri, yang pertama itu dilihat dari ciri struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan, yaitu bentuk umum pemerintah dan pemisahan kekuasaan.
Yang kedua, sistem pemerintahan otonomi dan transfer antar pemerintah. Nah, ini paham ya, kalau pemerintah otonomi dalam arti sistemnya itu harus bisa mandiri, memperoleh pendapatan sendiri, dan bisa mengatasi biaya-biaya itu penggunaannya ya. Di sini dimaksudkan bahwa harus lebih efektif dan efisien. Terus adanya pengaruh proses politik. Ini jelas ya. Namanya pemerintah, kita pasti berbicara tentang politik. Dan yang keempat, hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. Jadi kalau semakin kita membayar pajak, ya pelayanan pemerintah pun juga semakin baik terhadap masyarakat, seperti itu ya. Itu sih idealnya, tapi memang kejadiannya atau kenyataannya ya seperti kita tahu ya di sini, bagaimana ketika kita membayar pajak, kepatuhan dari wajib pajak seperti apa, dan pelayanan pemerintah sendiri bagaimana, ya mungkin bisa dilihat dari kejadian-kejadian sampai detik ini ya. Itu mungkin Ibu tak perlu jelaskan lagi. Oke, yang kedua, ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian. Yang pertama, anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian. Jelas ya, dengan adanya anggaran tuh jadi kita bisa tahu, bisa menentukan gimana kebijakan ke depan, bisa menentukan bagaimana target fiskalnya, dan juga kita juga bisa mengendalikan ketika sudah terrealisasinya untuk periode yang berjalan itu sendiri. Jika tidak ada anggaran kan pasti amburadul ya, dalam arti penggunaan biayanya seenak-enaknya, penerimaan juga nanti tidak bisa kita ukur di sini. Nah, sedangkan kalau ada anggaran kan kita bisa melihat kinerjanya nanti. Kita bisa mengukur kinerja dari si pemerintah daerah itu sendiri ketika ada anggaran. Dengan apa? Dengan cara tadi, yaitu kita membandingkan antara anggaran dan realisasinya. Yang kedua itu investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. Dan yang ketiga, kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk pengendalian. Dan yang keempat, penyusunan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam operasional pemerintah. Itu ya, lingkungan akuntansi pemerintah yang ditunjukkan dengan ciri-ciri penting di lingkungan pemerintah. Yang pertama, ciri utama struktur pemerintah dan pelayanan yang diberikan. Dan yang kedua adalah ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian. Sekarang, kenapa laporan keuangan itu sendiri sangat penting? Ya, nah karena laporan keuangan kita tahu kan memberi informasi kepada halayak menyangkut posisi keuangan dan seluruh transaksi entah itu di pemerintah maupun di bisnis seperti yang umum seperti biasanya ya. Nah itu karena ada laporan keuangan, sehingga di sini laporan keuangan itu memberi peran yang sangat penting kepada halayak supaya kita juga bisa mengetahui bagaimana tadi ya posisi keuangan atau seluruh transaksi yang terjadi di pemerintah. Nah, yang pertama tuh laporan keuangan harus akuntabilitas. Dalam arti mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan telah ditetapkan secara periodik. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, menyangkut manajemen, itu adalah membantu pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. Jelas ya, dengan adanya laporan keuangan tersebut, jika secara manajemen atau jika diberikan fungsinya dengan baik, maka akan membantu para pengguna laporan keuangan tersebut untuk memberikan keputusan, entah untuk perencanaan kah, entah untuk pengelolaan kah, atau untuk pengendalian, atau untuk perbaikan seperti itu, atau untuk evaluasi seperti itu ya. Maka dari itu laporan keuangan juga harus benar-benar disajikan sebaik-baiknya, senyata-nyatanya. Yang ketiga, untuk melihat bagaimana transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat itu memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan undang-undang. Seperti itu ya. Jadi laporan keuangan juga harus transparansi. Selain akuntabilitas, selain manajemennya juga harus bagus, dia juga harus transparansi. Ini yang paling penting ya, supaya kita tahu bagaimana kinerja pemerintah tadi. Dan juga mungkin kita tahu bagaimana kondisi keuangan di daerah kita, seperti itu ya. Dan yang keempat, laporan keuangan juga harus memiliki keseimbangan antar generasi, di mana membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang akan dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Ini jelas ya. Inilah 4 poin yang harus diterapkan ketika kita membuat sebuah laporan keuangan.
Nah, tujuannya sendiri tadi selain memberikan informasi, di mana informasi-informasinya ini yaitu satu mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran, itu ya tujuan dari pelaporan keuangan. Yang kedua, memberikan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Jelas ini ya. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat, memberikan informasi bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Ini sudah bisa dipahami ya, karena bahasanya juga sudah sangat-sangat mudah dipahami. Yang kelima, memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Dan yang keempat, dan terakhir, memberikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Itu ya, tujuan dari pelaporan keuangan. Sekarang, penggunanya dan yang membutuhkan informasi di laporan keuangan itu siapa aja? Jelas, yang pertama adalah masyarakat. Yang kedua, wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa. Yang ketiga adalah pihak pemberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Dan yang keempat adalah pemerintah. Oke, itu para penggunanya. Sekarang, entitas akuntansi dan pelaporan. Nah, dalam akuntansi dan pelaporan, kita terbagi atas dua entitas. Fungsinya seperti apa? Entitas akuntansi itu merupakan unit pada pemerintah daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Itu entitas akuntansi. Nah, dalam pemerintahan yang menjadi entitas akuntansi ini adalah, kalau pemerintah daerah ya, kita ngomong daerah soalnya, itu yang memiliki profesi menjadi entitas akuntansi adalah orang yang bekerja di bagian akuntan atau di step-step SKPD, di mana mereka adalah orang atau pelaku yang dijadikan sebagai orang yang mengelola anggarannya, kekayaan, kewajiban yang menjalankan akuntansi, dan mereka juga yang membuat laporan keuangan sesuai dengan SAP ya, standar akuntansi pemerintahan. Dan yang kedua adalah entitas pelaporan. Nah, itu adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yang ketiga masing-masing kementerian atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, dan yang keempat satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat, daerah, atau organisasi lainnya. Nah, ini kayak gini maksudnya. Kalau kita ngomong daerah ini kan ada SKPD, ada Pemda di sini ya. SKPD adalah semua bentuk dinas atau perusahaan-perusahaan daerah yang dimana pengelolaannya itu adalah untuk tujuan mensejahterakan kehidupan masyarakat ya, atau memberikan pelayanan tadi. Nah, nanti mereka itu pertanggungjawabannya itu mereka membuat laporan keuangan terkait penggunaan anggaran ataupun pengelolaan anggaran tadi, mereka laporkan kepada Pemda. Di sini Pemda ini adalah PPKD yang selaku bagian keuangan di situ ya. Nah, di situ nanti mereka yang akan berperan menjadi entitas pelaporan. Jadi entitas akuntansi adalah SKPD-nya, sedangkan entitas pelaporannya adalah Pemda, di mana mereka tuh yang bertugas memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat atau pemerintah pusat kepada Kementerian Keuangan, seperti itu ya. Itu alurnya. Nah, dalam penetapan entitas pelaporan perlu diperhatikan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset. Terus pada yurisdiksi, tugas dan misi tertentu dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya. Oke. Itu menyangkut pelaku dalam pemerintah daerah ya. Di mana entitas akuntansinya ini, intinya SKPD ini dia menjadi entitas akuntansi, sedangkan di pemerintah daerah bisa juga menjadi entitas akuntansi, bisa juga untuk entitas pelaporan, seperti itu ya. Nah, yang poin berikutnya kita berbicara tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu
ketika kita menyusun atau membuat sebuah laporan keuangan itu tidak asal kita buat, tidak asal kita jiplak, tidak asal kita lihat contoh orang lain, tapi harus disesuaikan dengan kejadian atau informasi yang seril-realnya atau yang benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi laporan keuangan ini memiliki kualitatif atau kualitas laporan keuangan itu apabila yang pertama dia tuh harus relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya itu dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan tersebut, di mana dia harus satu memiliki manfaat umpan balik. Artinya laporan keuangan tersebut tuh harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengkoreksi ekspektasi di masa lalu. Umpan balik ya, seperti itu. Yang kedua, manfaat prediktif. Nah, kalau ini untuk memberikan informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksikan di masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Yang ketiga, harus tepat waktu juga penyajiannya sehingga mungkin bisa berpengaruh terhadap penentuan keputusan terhadap kondisi atau keuangan di suatu pemerintahan. Jika seandainya tidak tepat waktu, ya otomatis kan pasti akan mengurangi kinerja atau intensitas dari peningkatan terhadap keuangan atau kondisi perekonomian dari pemerintah daerah. Dan yang keempat, harus lengkap. Jadi laporan keuangan itu harus benar-benar menjadikan informasi yang benar-benar lengkap, jangan sampai setengah-setengah, karena ini kan informasi yang sangat riskan diperlukan oleh segala pihak, maka harus disesuaikan dan penyajiannya juga harus benar-benar lengkap ya, selengkap mungkin. Tapi bukan berarti semua harus ditulis, enggak, disesuaikan aja dengan peraturan dari standar akuntansi pemerintahan. Jadi gini contohnya, jika di standar akuntansi pemerintahan harus laporkan semua laporan keuangannya, ada 4 macam laporan keuangan ya, maka kita harus sajikan semuanya, jangan cuma 2 aja, seperti itu ya maksudnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, laporan keuangan ini harus andal. Dalam arti apa? Harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Terus menyajikan setiap kenyataan secara jujur serta dapat diverifikasi. Nah, kalau kita ngomong jujur berarti laporan keuangan pemerintah daerah ini harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Itu jelas ya. Yang kedua tuh dapat diverifikasi, dalam arti bahwa laporan keuangan pemerintah daerah ini harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila dilakukan pengujian ulang oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda. Dan yang terakhir adalah netral. Dalam arti laporan keuangan ini harus netral, tidak boleh ada pengaruh kiri kanan yang memberikan informasi menjadi bias atau menjadi tersesat tadi. Dalam arti ya gitu ya. Jangan sampai ada pengaruh kiri kanan yang membuat laporan keuangan ini menjadi berpihak ke satu sisi, itu salah ya. Jadi harus benar-benar netral, harus benar-benar dengan sesuaikan dengan kejadian yang ada. Yang ketiga, laporan keuangan itu harus dapat dibandingkan. Nah, informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah itu akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lainnya pada umumnya. Contohnya gini, kita mau tahu nih keuntungan atau pendapatan kita, pendapatan perpajakan mungkin ya di tahun ini lebih bagus nggak dengan tahun lalu. Kalau seandainya lebih tinggi ya berarti mungkin kinerja kita untuk tahun ini atau kinerja pemerintah daerah dalam tahun ini sangat bagus sehingga sehingga pendapatannya mengalami peningkatan. Nah, ini juga bisa menjadi evaluasi juga untuk Pemda, dalam arti bagaimana mencari cara agar bisa lebih meningkatkan lagi atau mungkin mempertahankan kondisi ini, seperti itu ya, sehingga dapat dibandingkan atau mungkin dapat dibandingkan dengan laporan pemerintah daerah lainnya. Wah, kita harus bandingkan nih, kalau seandainya pemerintah daerahnya mungkin pemerintah daerah lainnya itu perolehan pendapatannya itu lebih tinggi, dan artinya kita bisa bandingkan tuh, dengan begitu kita bisa memberikan motivasi kepada kita juga untuk bagaimana caranya supaya kita juga bisa seperti mereka atau mungkin lebih baik daripada mereka. Itu ya fungsinya juga, bahwa harus bisa dapat dibandingkan. Dan yang ketiga, dapat dipahami. Nah, laporan keuangan sudah seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, tidak boleh disajikan asal. Dalam arti satu, harus lengkap, yang kedua harus relevan, harus andal, dapat dipahami, dan yang ketiga harus dipahami juga. Kalau kalian berada di Indonesia, maka laporan keuangan yang disajikan juga harus dalam berbahasa Indonesia.
disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan, seperti itu ya, sehingga ketika para pelaku atau pengguna informasi ini dari laporan keuangan itu bisa membacanya, bisa memahaminya dengan baik. Kalau kalian ada di luar negeri ya disusun dengan bahasa dari luar negeri tersebut, seperti itu ya. Oke, itu karakteristik dari laporan keuangan. Sekarang kita berbicara tentang prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Ngomongin prinsip sebenarnya sama dengan di akuntansi bisnis ya, atau akuntansi umum, di mana yang pertama basis akuntansinya itu ada basis akuntansinya di mana kita menggunakan basis akrual. Yang kedua, prinsip nilai historisnya sama, prinsip realisasinya juga sama, substansinya juga, periodisitasnya juga sama, konsistensinya, pengungkapan lengkapnya, dan penyajian wajar. Sama aja ya dengan di akuntansi bisnis. Jadi nggak ada bedanya antara akuntansi bisnis dan pemerintah. Jadi mungkin bisa dibaca aja di sini. Intinya ya deh. Contoh kayak basis akuntansi, kan secara umum tuh kita menggunakan basis akrual. Nah, kalau di pemerintahan ini dia bisa menggunakan satu basis cash juga, dua basis akrual. Kalau basis cash itu untuk yang anggaran, yang berkaitan dengan anggaran, sedangkan kalau yang basis akrual itu yang untuk laporan operasionalnya tadi, seperti itu ya. Itu nanti kita akan bahas di bab berikutnya lebih detailnya lagi. Kalau prinsip nilai historis itu harus dimana aset itu harus dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajarnya yang kita peroleh. Itu sama ya dengan akuntansi umum. Ini ibu nggak perlu lagi jelasan panjang lebar. Yang kedua, prinsip realisasi harus sesuai dengan yang keadaannya ya, seperti itu. Yang keempat, substansi mengungguli bentuk formal, di mana di sini dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi atau realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitas. Ini jelas ya prinsipnya. Terus prinsip periodisitas. Nah, sama kayak akuntansi umum, kita juga di pemerintah juga menggunakan sistem periode. Ada periode sebulan, ada quarterly, ada semesteran, dan juga yang tahunan. Konsistensi ini jelas. Kalau kita menggunakan SAP, maka ke depan juga menggunakan SAP. Kalau ada perubahan, baru kita lakukan perubahan sesuai prinsipnya masing-masing ya. Terus prinsip pengungkapan lengkap, ya jelas ya. Di sini kita harus menyajikan laporan keuangan itu selengkap mungkin, sehingga informasi juga yang disajikan juga lengkap dan dapat dibutuhkan atau digunakan oleh para pengguna. Prinsip penyajian wajar, nah harus disajikan secara wajar ya. Ini jelas sekali karena faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penulis laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian keadaan tertentu. Nah, itu seperti itu ya. Oke, sekarang kita berbicara tentang jenis dan bentuk laporan keuangan. Kalau di umum ya, di umum itu kan bentuk laporan keuangan itu cuma ada 5. Yang pertama, laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas, dan terakhirlah catatan atas laporan keuangan. Sedangkan di pemerintahan itu ada 7. Yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua, laporan operasional. 3 neraca, 4 laporan perubahan ekuitas, 5 laporan perubahan sal, 6 laporan arus kas, dan terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Tapi ini juga tidak semuanya ya membuat seperti contohnya tadi ya. Mungkin kalian belum paham menyangkut SKPD, PPKD, seperti itu ya. Jadi gini, SKPD ini contohnya itu seperti rumah sakit umum. Kalau di Kupang ya. Terus yang kedua itu contohnya Dispendu. Nah, itu kita sebut dengan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah di sini. Nah, mereka itu tidak menyusun semua laporan keuangan. Mereka tuh cuma menyusun 5 laporan keuangan. Karena apa? Mereka cuma sebagai pelaku pengelola dan menyusun laporan keuangan. Ya, pengelola anggaran dan penyusun laporan keuangan. Nah, itu fungsi mereka, sehingga mereka tuh cuma bikin 5. Yang pertama LRA, LO, neraca, perubahan ekuitas, dan terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Sedangkan PPKD, nah PPKD ini siapa? PPKD inilah pemerintah daerahnya, Pemdanya di sini. Jadi kan dalam satu daerah nih, contoh Kota Kupang, kan ada tuh pemerintahan daerah Kota Kupang. Nah, itu mereka tuh disebut dengan PPKD.
atau pemerintah daerah. Nah, SKPD siapa aja ya? Kantor-kantor atau dinas-dinas dari pemerintahan yang berada di Kota Kupang. Contoh kayak tadi ya, rumah sakit umum, terus Dispendu, terus apa lagi ya kantor-kantor pemerintah nih? Satu Pintu. Itu semua kita sebut dengan SKPD. Sedangkan kalau kantor pemerintahan Kota Kupang itu yang kita sebut dengan Pemda atau PPKD. Nah, PPKD ini yang membuat seluruh laporan keuangan. Kenapa? Karena mereka berfungsi sebagai entitas pelaporan juga. Tadi ya, kan tadi entitas ada dua tuh, entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi kan adalah orang yang menggunakan anggaran, yang mengelola anggaran, terus melakukan penyajian, pencatatan, dan membuat laporan keuangan. Sedangkan entitas pelaporan adalah orang yang bertanggung jawab untuk melaporkan hasil dari penggunaan anggaran tersebut dari SKPD tadi terhadap pemerintah pusat, atau kalau dari pemerintah pusat terhadap Kementerian Keuangan. Seperti itu alurnya ya. Nah, karena mereka ini berfungsi sebagai entitas pelaporan juga, maka mereka harus membuat semua laporan keuangan. Nah, bentuk laporan keuangan yang dikonsolidasikan atau digabungkan dari setiap SKPD yang berada di daerah mereka gabungkan, baru mereka laporkan kepada pemerintah pusat. Seperti itu ya. Nah, itu jenis-jenis laporan keuangan. Oke, sekarang apa itu laporan realisasi anggaran yang pertama? Nah, realisasi anggaran itu adalah mencakup laporan realisasi anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Pendapatan itu apa? Ya, tinggal kalian baca situ ya. Itu ada pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Dia Ibu tidak perlu jelaskan sini ya, karena semua sudah ada pengertiannya masing-masing di situ. Bahkan contoh formatnya juga ada tuh, laporan realisasi anggarannya ya. Di mana yang pertama kita harus cantumkan dulu pendapatan. Pendapatan itu ada PAD, ada pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Itu kita masukkan semua angkanya. Jadi gini, ketika kalian menyusun laporan realisasi anggaran, kalian harus ikuti format ini, karena ini format yang disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan. Jadi kalau seandainya, contoh kayak pendapatan ya, pendapatan itu ada pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah. Nah, kalau seandainya pendapatan retribusi daerahnya nggak ada, cuma pajak daerah doang, kalian tetap menulis pendapatan retribusi di daerah di bawah, tapi nilainya 0 di situ, di bagian kolom sebelah kanannya ya. Tapi intinya kalian tetap mengikuti formatnya, hanya tinggal kalian isi aja yang memang ada nilainya yang kalian masukkan di situ. Seperti itu ya. Nah, ini format untuk laporan realisasi anggaran. Kalau laporan perubahan saldo anggaran lebih, nah ini tinggal kalian lihat aja ya pengertiannya apa dan contohnya seperti apa nih. Ini contoh bentuknya ya, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Nah, pertama kita masukkan dulu saldo anggaran lebih awal. Nah, ini saldo yang tahun sebelumnya kita masukkan di awal. Terus kita masukkan penggunaan sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, tinggal kita masukkan. Terus kalau seandainya pembiayaannya ada lebih ya kita masukkan, kalau kurang kita masukkan. Nanti ketika dalam tahun berjalan itu ada koreksi, kita masukkan juga, baru kita kurangkan di sini. Sehingga nanti ditambah-tambah semuanya, maka dapatlah saldo anggaran lebih akhir. Seperti itu ya, itu bentuknya. Yang ketiga, laporan operasional. Nah, sebelumnya kalian harus pahami dulu ya, untuk yang laporan realisasi anggaran, Ibu ulangi lagi, dia menggunakan basis kas. Dalam arti sesuai uangnya sudah terrealisasi atau belum. Kalau belum, jangan dulu dibikin bukunya, tapi kalian tunggu sampai uangnya sudah benar-benar diberikan atau sudah dikeluarkan. Itu baru kalian catat di sini. Ya, itu khusus untuk yang basis kas. Kalau yang atau yang sudah dianggarkan sebelumnya. Kalau nggak dianggarkan sama sekali, jangan masukkan di laporan realisasi anggaran, ya, seperti itu. Sedangkan kalau di laporan operasional, ini supaya kalian tahu bedanya ya, laporan operasional adalah mencatat semua transaksi, entah yang bentuknya basis kas atau yang akrual. Ya, seperti itu. Jadi ketika ada, contoh nih, ketika ada pendapatan yang sudah kalian anggarkan, contohnya mungkin tahun lalu kalian anggarkan pendapatan pajak sebesar 50 juta, ketika terrealisasi tahun ini, maka kalian masukkan ke laporan realisasi anggaran, masukin juga di laporan operasional. Itu ya, jadi laporan realisasi anggaran itu kalian mencatat pendapatan yang benar-benar terrealisasi dari anggaran yang sudah kalian anggarkan sebelumnya. Nah, kalau seandainya ada pendapatan yang tidak kalian anggarkan di tahun sebelumnya, tapi terjadi tahun ini, contohnya mungkin kalian dapat dianggarkan kemarin nggak ada anggaran sama sekali pendapatan. Nggak tahu tahun ini ada pendapatan pajak sebesar 50 juta. Nah, itu kalian jangan catat di laporan realisasi anggaran. Kalian cukup catat di laporan operasional. Seperti itu ya, itu bedanya antara laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Seperti itu, dan ini contohnya ya, formatnya.
Oke, yang keempat adalah laporan perubahan ekuitas. Ini kalian sudah paham ya, yaitu kita ketika ada surplus atau defisit, jika surplus berarti menambah atau akan mengubah laporan perubahan ekuitasnya. Kalau ya defisit ya pasti mengurangi. Ibu harap juga surplus itu lebih ya, atau ada istilahnya kayak labanya lah, ada untungnya gitu. Kalau defisit berarti minus, istilah kayak gitu ya. Oke, yang keenam adalah neraca. Neraca juga ibu rasa kalian mungkin sudah tahu. Hanya bentuk neraca dari pemerintah daerah itu adalah nyusunnya tuh ke bawah, bukan ke samping ya, kiri kanan. Oke, tapi saldonya tetap sama antara aset dan kewajiban atau ekuitas dana. Yang keenam, laporan arus kas. Nah, sama ya, kayak di BIS ada aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan transitoris. Nah, ini formatnya ya, bentuk formatnya. Bisa kalian lihat sendiri di sini, tinggal susun tuh sesuaikannya dengan format ini, jadi nggak susah kok sebenarnya. Mungkin yang susah itu ketika kalian menganalisis ketika membuat jurnal di awal, jurnal umum ya. Seperti itu. Dan terakhirlah catatan atas laporan keuangan. Nah, ini juga kalian sudah tahu lah apa saja yang disajikan menyangkut catatan atas laporan keuangan. Semua di sini tinggal kalian baca. Pada dasarnya sama lah dengan ketika di pengantar akuntansi. Oke, sekarang keterkaitan antara laporan keuangan. Nah, kalau laporan operasional ini, yang pertama itu kita mencatat pendapatan beban, di mana nanti hasilnya ini kalau surplus defisit kita masukkan di laporan perubahan ekuitas. Terakhir baru kita masukkan di neraca. Sedangkan kalau laporan hasil anggaran itu ketika dapat surplus atau defisit kita masuknya di laporan perubahan sal. Udah finish sampai situ ya. Itu keterkaitan antar laporan keuangan. Oke, mungkin itu saja yang akan Ibu bahas pada pertemuan ke berapa nih ya? Yang ke-6 ya, karena kalian sudah ringkas sampai pertemuan ke-5. Nanti akan Ibu lanjutkan lagi di bab kedua. Itu mungkin minggu depan baru Ibu share lagi ya, menyangkut siklus akuntansi keuangan daerah. Oke, sekian dari Ibu, mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada yang ditanyakan silakan japri aja ke Ibu. Apa yang ingin ditanyakan, apa yang ingin diluruskan ya, seperti itu, atau apa yang tidak dipahami. Oke, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.